Jadi setelah menindaklanjuti dari acara 1 yang kita merencanakan jalur terbang dan anggapannya kita sudah menerbangkan drone. Nah, kalau dari acara 1 kemarin kan kita udah praktek cara merencanakan apa itu jalur terbang. Yang anggapannya adalah jalur terbang. Nah, foto yang kita ambil itu kan kemarin aku udah jelasin ada yang namanya overlap, sidelap maupun endlap. Nah, itu fungsinya sangat berkaitan erat dengan saat kita mengolah dia untuk menjahitnya jadi foto udara yang utuh, foto mosaik. Nah, ilustrasinya, sebentar drone-nya di sini, dia bakal ngover foto seperti ini, satu kotakan ini. Kemudian saat drone-nya berpindah di sini, dia akan cover foto sebanyak segini. Nah, teorinya kita akan menggabungkan dua foto ini, kemudian di sampingnya juga ada foto udara. Nah, ada drone-nya sebentar di sini, kan juga fotonya akan overlap di sini. Nah, kita akan memanfaatkan overlap ini untuk menjahit foto udara kita. Tuh, hilang. Nah, teori yang kita pakai itu buat menjahitnya adalah structure from motion. Nah, di mana structure from motion itu adalah sebuah metode dalam teknik fotogrametri untuk menggabungkan dari foto 2 dimensi kita olah menjadi model 3 dimensi. Foto-fotonya kita ambil dari berbagai arah, atau seperti yang kayak tadi, drone kan jalan sambil mengambil foto, jadi berbagai macam foto kita olah jahit menjadi satu. Ilustrasinya kalau dari objek still seperti ini adalah dari satu objek ini kita ambil berbagai macam foto, baik dari bagian bawah, depan bawah, kiri bawah, kanan bawah, bagian tengah secara 360 derajat, dan bagian atas secara 360 derajat. Prinsipnya sama, kalau ini kan kita akan merekonstruksi 3 dimensi secara 360 derajat. Nah, kalau ini kita akan merekonstruksinya tetap di bidang 2 dimensi. Namun kita menggunakan teori di mana foto 2 dimensi kita jahitkan dalam bidang 3 dimensi. Dalam bentuk point cloud seperti ini. Jadi berbagai anggapan ini adalah satu jalur terbang kita. Jadi ada image 1, image 2, image 3 yang nantinya akan diturunkan menjadi data point cloud atau data titik-titik, yang dimana titik-titiknya adalah yang mengikat dari si masing-masing foto udara tadi. Jadi konsepnya nanti di praktikum ini kita akan belajar tutorial menjahit seperti itu, menjahit foto udara. Nah, tujuannya di acara ini sebenarnya ada dua, dimana yang pertama adalah kita akan melakukan pemrosesan foto udara menggunakan metode yang tadi, metode structure from motion. Dan yang kedua, output dari acara ini kita akan membuat sebuah mosaik ortofoto dan juga digital elevation model dari foto udara. Nah, keunggulan digital elevation model dari foto udara ini, dia memiliki resolusi yang sangat tinggi dibandingkan dengan misal kalau yang kita tahu data game-game lainnya seperti GameNAS maupun SMTM yang memiliki resolusi meter. Jika kita menggunakan data foto udara, kita bisa mendapatkan game dengan ketelitian atau dengan resolusi spasial hingga sentimeter. Tentunya aplikasinya sangat berguna di bidang kehutanan ya, dimana kita nggak cuma dapat menghasilkan foto saja dari sebuah penerbangan foto udara, namun juga kita sudah dapat mendapatkan data DEM yang tentunya bisa kita gunakan untuk analisis yang lain. Nah, kemudian langkah-langkahnya, kalian udah install Agisoft Metashape semua, sudah mendownload foto yang tadi yang ada di drive, yang foto 64 foto itu. Kalau sudah, bisa kalian buka aja Agisoft Metashape yang ada di laptop kalian masing-masing. Silakan.
teman-teman bisa dibuka dulu di stoknya ya. Oke, udah teman-teman buka. Teman-teman akses dulu foto udara yang udah teman-teman download tadi. Oke teman-teman akses dulu foto udara teman-teman tadi. Pilih yang SKT itu ya teman-teman. Nggak bisa di-file. Terus di drag aja. Oke. Di drag aja semua. Ada 64 foto guys. Teman-teman drag aja. Nanti di sini kalau teman-teman udah ngisi 60 udah ngedrag semua bakal ada tulisan 64 foto. Oke, udah. Oke, jadi aku mau ngejelasin beberapa fiturnya di sini teman-teman. Di atas ini ada new project, terus di sini ada open project, ada save, terus di sini ada navigation buat ya cursor lah dan sebagainya. Terus di sini ada selection, selection itu bisa kalian pilih antara selection ada bentuk kotak, circle atau freeform. Terus di sini ada move region, terus di sini ada move object, dan di sini ada untuk draw polyline buat ngebatasin. Terus di bagian sini ada crop selection, ada delete selection. Kalau teman-teman milih foto atau nanti milih objeknya, di sini ada untuk mengukur, dan ini ada penggaris buat ukur panjang nanti dan sebagainya. Terus di sini ada zoom in, ada zoom out, terus ada reset view buat ngembaliin lagi. Misal kalian lupa geser di mana, nanti bisa di reset view aja. Terus di sini ada type point, color buat ngelihat nanti hasil dari pengolahannya nanti aku jelasin lagi. Terus di sini ada point cloud, di sini ada model tekstur buat munculin modelnya dalam bentuk yang lebih halus atau enggak. Terus di sini ada type model, selanjutnya ada dem dan ada untuk mosaic. Terus di sini buat ada show base map. Kalau teman-teman pengen munculin base map di di tampilan teman-teman. Kalau enggak bisa diganti, bisa di klik kalau enggak mau, atau kalau enggak mau dihidupin ya jadinya putih gini. Kalau mau dihidupin bakal muncul base map. Bisa dipilih antara satelit atau dari bentuk Google Maps. Terus di sini ada show kamera. Show kamera itu bakal muncul nanti ketika teman-teman ngelakuin step habis ini. Nah, di sini show laser scan itu buat tunjukin posisi TLS atau lidar nanti bakal ada di mana posisi penangkapannya. Di sini ada show trajectory, ada show shape, sama show marker, sama show image nanti. Oke, langkah pertama yang kita lakuin adalah dari foto udara ini, teman-teman. Di sini di atas ini ada beberapa tab. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Tapi fitur-fiturnya tuh biasanya ada di bagian workflow sama bagian model ini. Nah, hal yang pertama kita lakuin adalah align photos. Di sini teman-teman masuk di bagian workflow, ada align photos. Itu buat ngegabungin
semua foto yang teman-teman udah masukin di aplikasi iResolve-nya. Jadi nanti dia bakal ngegabungin dan ngurutin si foto udara berdasarkan koordinat yang dipunya oleh si foto udara itu. Nah di sini tuh ada akurasinya teman-teman. Teman-teman bisa pilih highest, high, medium, low sama lowest. Tergantung teman-teman mau pakai yang seperti apa. Terus di sini ada key point limit sama tie point limit. Itu biasanya nggak usah diotak-atik, di default aja 40.000 dan 4.000. Gunanya ini buat munculin titik-titik pengikat antar foto udara. Jadi ketika ada foto udara yang saling overlap, nah itu overlapnya itu di bagian yang mana? Nah tujuannya si key point itu buat nunjukin si iResolve-nya itu foto udaranya tumpang tindih di bagian itu. Gitu. Oke, terus teman-teman bisa cobain akurasinya antara medium sampai lowest saja, bebas. Kalau laptopnya dirasa mampu bisa nyoba yang highest. Ya. Terus teman-teman klik aja oke. Disimpan dulu filenya mau ditaruh di mana. Ada DKL acara juga. Simpan aja bebas di mana. Nah nanti dia bakal proses ini. Oke kan. Kok sap-sap. Ih. Ya ada yang cek jalan sampai sini, sampai ke line foto. Nah, dia bakal muncul titik-titik seperti ini. Kalau udah berarti teman-teman berhasil di slide pertama. Dia bakal muncul titik-titik dari si foto udara dan membentuk kayak si foto udaranya itu. Aku ya iya, jane foya kan baru kuwi ngono. Kok emang ora sasek lah. Kok iso sasek? Oke, udah. Sasek bagus. Iya, tapi aku Farida, kau sep-sep pak. Sumpah, suka ngendi lagi sep. Ya, workflow terus masuk ke line foto. Di sini dipilih aja, bebas tergantung laptop teman-teman. Mau pakai yang medium, low atau low. Ini ki lho, Dok. Ki medium save. Medium save. Oh, save. Aku tak Oke. Aku medium. Dicentang.
ada sign step. Oh, belum di crack. Belum di crack. Belum dipasang crack. Oh, merah. Oke. Itu tak crack. Farhana, ciri-ciri nek urang apa Far? Nek ciri-ciri orang di crack apa? Ada yang masih belum di crack. Saya. Oh, nih belum di crack. Tinggal copy paste aja gitu. Bisa nggak cepat-cepat? Try to design. Try sampai ke sini. Oh, kok crack? Nggak tahu. Nggak tahu apa. Aji sampai. Oke, udah teman-teman? Apa ya maksudnya? BBB. Ya, siap. Oke, bisa tak lanjut ya, sambil dilanjut ya. Oke, jadi ini fotonya udah pada disambungin sama si Agusnya, dan ini kita udah dapat sekitar 66.000 titik untuk mengikat semua foto yang kalian masukin. Oke. Habis itu teman-teman bisa masuk ke bagian workflow, terus masuk yang bagian build point cloud. Nah, build point cloud ini buat ngasilin titik-titik dari si foto udara. Jadi kalau tadi itu titik-titik untuk mengikat antar foto udara. Nah, kalau ini buat bikin titik-titik dari semua foto udara yang udah kalian gabung. Fungsinya apa? Untuk ngebuat istilahnya arsiran dari model yang akan kalian buat nanti, model dari si foto udara yang bakal dibentuk nantinya. Jadi nanti dari si titik-titik yang dari si point cloud ini bakal digabungin dan membentuk si foto udara yang jadi satu gitu. Terus kualitinya teman-teman bebas kalau mau dilanjut sesuai dengan type point yang teman-teman kasih tadi. Kalau misal medium, terus kualitinya mau medium juga gak apa-apa, kalau mau diturunin juga gak apa-apa. Yang penting jangan, aku saranin jangan dinaikin karena gak sesuai sama kemampuan si type point yang teman-teman buat. Kalau tadi contohnya aku kualitinya tadi kan medium, aku bikin untuk build point cloudnya tetap medium. Terus di sini depth filtering. Nah, depth filtering itu buat ngelihat seberapa teliti sih titik-titik yang bakal dibentuk. Nah, ini tergantung dari tujuan teman-teman ngolah foto udaranya. Kalau teman-teman fokusnya untuk ortho mosaik, untuk bikin foto udara yang lebih gede dari foto udara, atau ngegabungin foto udara yang teman-teman bikin, yang udah teman jepret, itu milk itu udah cukup. Karena kita nggak butuh kedetailan yang sangat tinggi, kecuali kalau teman-teman emang ingin nge-render 3D model dari suatu
foto udara, itu teman-teman bisa pilih yang agresif atau enggak moderate. Untuk saat ini aku coba buat yang build dulu ya. Terus di oke aja, nanti tunggu. Kayak laptopnya ambil yang mana? lebih line ke dia line. Belum ada 5 points-nya. Masukin di karakter di apply dulu. Wis tak anu kok, poin gua apa? Oh, no. Aku lolos. Hah? Hah? Kenapa lolos? Bikin banyak masih dulu. Iya lagi, medium. Ih, apa tuh? Oh iya, nggak. Oke, udah teman-teman? Apa teman-teman udah atau dikit? Apa poin? Nanti. Oke, jadi nanti dia bakal Ngelek dia anjir laptopku. kayak titik-titik lebih banyak lagi buat apa ya? Istilahnya kayak nge-arsir dari si foto udara yang teman-teman ambil. Turunin aja kualitasnya. Ngeri tenan kok. Lawless ana Louis ya ana lawless. Paling top. Hah? Apa? Iya sih. Pindah ke direktori yang sama Siaran nih. Kok malah tak silang tuh? Ya udah teman-teman. Email saja. Di laptop Atau enggak di disable aja gak apa-apa. Di disable aja gak apa-apa. Filternya. Bisa.
Kalau di disable juga nggak apa-apa. Mau nggak tergantung aja. Coba-coba aja dulu. kekuatan laptop masing-masing. Hah? Apa? Kok iso? Ket kapan, Po? Kok iso? Lah tok kapake. Gue apa willow? Gue apa Far? Low apa medium? Oke, aku next aja ya teman-teman. Sembari nunggu ya. Oke, selanjutnya habis build point cloud, teman-teman itu seharusnya udah bisa langsung untuk build them atau enggak build portal mosaic. Tapi di sini aku mau ngejelasin dari point cloud itu ternyata teman-teman bisa ngebikin model dari si foto udaranya. Tinggal diklik aja yang workflow, terus pilih yang build model. Oke. Terus di sini ada beberapa pilihan. Ada source data, ada surface type, terus ada face count-nya. Terus untuk source datanya, teman-teman bisa milih nih antara type point, depth map, atau point cloud. Nah, tapi dari ketiga ini dia bakal ngaruh dari si model yang teman-teman bikin. Entah itu dia kualitasnya bakal lebih turun atau bakal lebih baik. Nah, tapi biasanya dia itu pakai point cloud karena dia udah ngetitiin semua foto udara, udah ngearsirin semua foto udara. Jadi si Artisoft-nya tinggal ngerender aja untuk ngebikin si modelnya dari point cloud. Terus surface type-nya itu kalian yang 3D aja biar lebih jelas. Terus face count-nya bebas, tergantung dari teman-teman. Dia bakal memilih dari si point cloud yang teman-teman ambil. Kalau height dia bakal minimal 4 juta titik. Kalau medium minimal 1,4, terus kalau low 440 gitu. Oke. Itu tergantung dari teman-teman, disesuaikan aja sama device teman-teman. Di lowin pun nggak apa-apa, nggak masalah. Soalnya ini cuma nge-build model aja. Terus teman-teman tinggal oke aja. Ini tinggal di-bias aja karena nge-build model ternyata pakai RAM kalau di sini. Aku nggak tahu kenapa. Padahal udah di setting buat nge-build model pakai VGA. Oke, tinggal di-bias aja. Gue apa? Nge-build modelnya ini masih ada kayak sugesti dari foto udara. Ini dari foto udaranya karena Ada yang tahu kenapa ada beberapa bagian yang bolong? Coba kok hadapkan ke tembok Universal sini. Itu kan ada beberapa bagian yang kayak bolong. Ada yang tahu nggak itu penyebabnya kenapa? Ini hubungannya dengan acara kemarin, pas perencanaan jalur terbang. Apa nih? Yuk, angkat tangan. Nilai plus 3.200. Coba. Kenapa nggak foto yang bener sih? Karena nggak foto tapi kenapa nggak foto? Jadi kurang Mepet. iya kurang pokoknya nggak foto aja Bisa.
Tapi jawaban aslinya karena ini kan kita cuma terbang 2 dimensi. Nah kalau mau benar-benar kerekam semua, kita terbangnya juga 3 dimensi. Setelah terbang begini kita harus terbang juga. Arahnya berarti gimana arahnya? Gini, seret, gini. Nah, jadi nggak cuman mumet nih dia tulisannya. Selain terbangnya begini, kita juga terbangnya harus secara horizontal. Terus sini, kemudian di sini. Dan terbangnya, kalau kemarin kan kita pakai contohnya gimbal angle-nya 90 derajat. Kalau mau benar-benar kelihatan semua, sapuannya tuh paling nggak di gimbal angle 60 derajat. Atau kita namanya kalau tekniknya terbang oblik atau terbang miring. Itu nanti hasilnya bakal lebih jelas daripada ini. Walaupun ini sebenarnya udah jelas banget kelihatan kalau itu pakai FL sih. Cuman ya itu kayak kata anak tadi dia nggak kerekam karena gimbal angle-nya 90 derajat. Kalau gimbal angle-nya dinaikin 60 derajat, kemungkinan bisa lebih detail. Kan bakul kamera. Oke, jadi karena teman-teman udah bikin modelnya, sekarang kita bisa lanjut ke build dam sama build orthomosite-nya. Aku contohin buat yang build dam terlebih dahulu. Kalian masuk ke workflow, terus pilih build dam. Nah, di sini bakal muncul ada source data, quality, interpolation, dan sebagainya. Di sini teman-teman pilih aja source datanya. Ini bebas teman-teman mau pilih yang mana. Tapi biasanya kalau point cloud kan dia perlu titik ketinggian dan elevasi ya untuk ngebentuk si dam ini. Nah, teman-teman pilih yang point cloud aja biar dam yang terbentuk itu berdasarkan dari titik ketinggian yang sudah terbentuk dari si point cloud. Terus teman-teman pilih aja yang point cloud. Terus di sini ada projection-nya. Ini kan default-nya masih 84. Nah, teman-teman ganti ke sesuai si foto udaranya. Kan di sini zonanya 49 S. Kalian pilih aja 49. Soalnya kenapa? Kalau misal teman-teman masih pakai yang universal, dia kadang kalau foto udaranya diolah tuh teman-teman masih harus nge-projection lagi ke zonanya gitu. Daripada teman-teman bolak-balik ngerjain lagi, mending langsung aja di sini. Oke, terus habis itu di sini ada resolution. Oh, ternyata resolutionnya 0,05 meter. Terus dengan size pixelnya itu ada di 8000 lebih kali 8000 lebih. Terus teman-teman di OK aja. Oke, bikin resolution. Apa? Ada seperti ini. Ini dam yang terbentuk. Kenapa ini merah? Karena dia secara 2 dimensi dia paling tinggi daripada yang lain. Karena dia warnanya merah. Di sini juga terlihat paling rendah tuh 117, tapi nggak tahu di mana. Oh, ini bias. Salah, karena nggak ketangkap saat foto udara berarti. Ya itu berarti normalnya ternyata FKT itu ada di ketinggian 160 mdpl. Ya, point cloud. Oke, dam udah selesai, kita masuk ke build orthomosite. Teman-teman pilih yang build orthomosite. Terus nanti bakal ada muncul surface, blending mode-nya dan sebagainya. Di sini ada pixel size juga bisa diatur teman-teman, tapi nggak usah biar sesuaiin sama si foto udaranya aja. Terus di sini surface-nya teman-teman bisa pilih aja dam, model atau point cloud. Tapi biasanya untuk hasil yang lebih mulus dia pakai yang point cloud atau model. Teman tergantung dari teman-teman mau pilih yang mana.
di model juga boleh, di pipeline juga boleh. Oke, habis dipilih nanti teman-teman projectionnya juga diatur. Terus ini nggak usah, terutama yang convert model tekstur ini nggak usah karena teman-teman cuma perlu foto udara 2 dimensinya aja, jadi nggak perlu punya fitur tekstur di foto udaranya. Habis itu di OK aja. Setting aja enggak? Oke, mungkin udah ada yang sampai jam teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan kalian berat tapi ini mau custom ya. Kalau custom kan biasanya kita pakai data dem ya. Jadi kalau kalian punya foto udara tempat kalian custom kan bisa dapetin dem dengan ketelitian resolusi sebanyak 5,77 cm per pixel. Kayak pas customku aku juga nerbangin drone foto udara sehingga dem pelerenganku di sekitar 3 cm per pixel. Hasilnya lebih jelas dan kalau kalian ditanyain sama dosen, kalian lebih bisa ngomong, oh, resolusinya segini pak. Kalau pakai Demnas kan ya 8 meter. 8 meter kalau dibandingin lokasi custom kalian yang kalau tahunku 20 sampai 30 hektar, ya otomatis banyak dosen kan yang menentang. Terutama ya. Enggak ada udah pulang. Ketemu tadi. Jadi kalau kalian pas custom punya kesempatan terbangin drone sendiri atau di lokasi customnya udah pernah diterbangin drone, menurutku minta aja. Karena lumayan kalian bisa dapat data yang kualitasnya. Nek aku pas itu minta Mas Adam karena aku kebetulan kenal sama Mas Adam yang ada di Ngetas, aku custom di Ngetas. Jadi aku minta Mas Adam buat nerbangin drone sebelum aku datang. Terus diterbangin. Cuman disclaimer kalau kalian pakai foto udara, kalian baru dapat ini tuh dengan kalau kalian belajar tentang dem ada yang namanya digital surface model sama digital terrain model. Kalau kalian mau ngelakuin masalah kelerengan dan lain-lain, harusnya kalian pakainya digital terrain model atau model yang terrain untuk medannya. Kalau ini dem ini itu masih memperhitungkan kayak vegetasinya, hidungnya dan lain-lain. Cara buat transformasi ini yang DSM jadi DTM, ya di acara selanjutnya Fahmi bakal ngajarin juga, tapi tidak diajarin. Oke, ternyata otomotifnya udah jadi dan hasilnya seperti Nyalain auto. Nah, ini jadi ortofoto teman-teman hasilnya seperti ini nanti. Resolusinya bisa dilihat di sebelah sini ya. Sebelah kiri itu ada ya sebelah sini. Di sini tertulis 1,44 cm per pixel, jadi resolusinya 1,5 cm per pixel. Ini kan bakal seperti itu. Nah terus key point itu ada di ngefek di mana, key point sama tie point itu yang di mana? Dia bakal ngefek di sambungan si foto udaranya. Misal contohnya ini nih, dia bakal ketarik, stretch atau nanti ya ketarik sih intinya, biasanya ketarik kayak di sini, ini juga ketarik, terus di sini kayak ada apa lagi? Ya kayak ada distorsi juga. Oke, nah terus karena teman-teman udah bikin dem sama ortomosaik, ini masih dalam si Agisoftnya. Nah, cara ekspornya teman-teman tinggal di klik kanan aja, terus di sini ada export dem, terus teman-teman simpan di mana, terus di ortomosaiknya juga disimpan, disimpan di mana? Yang export ortomosaik. Oke, ini. Contohin FKT.
Di sini bakal muncul visual size-nya ada berapa, terus background color, nanti no data dari si foto udaranya dia bakal masuk ke warna apa. Terus di sini ada tip compression. Kalau teman-teman pakai auto mosaic-nya untuk ngolah foto udaranya lagi, teman-teman pakai LZ2. Kalau teman-teman hanya digunakan sebagai dokumentasi atau lampiran dari laporan teman-teman di bagian JPEG juga udah cukup, karena kita nggak perlu fitur spasial dari si foto udaranya. Terus habis itu, nah di sini ada write style tip, generative overview. Terus biasanya tuh defaultnya itu dia write big tip file ini dia nggak kecentang. Dia fungsinya buat ngatur si Agisoft-nya mau nggak kalau nge-export data yang punya ukuran lebih dari 4 GB. Nah, kalau data teman-teman masih under 4 GB, nggak usah dicentang, nggak apa-apa. Kalau dicentang baru ketika datanya lebih dari 4 GB. Terus cara ngeliat di mana? Nah, di sini di bagian auto mosaic, terus di bagian file size ini dia ada tertulis 699 MB. Jadi teman-teman nggak perlu buat ngecentang si big tip file itu. Aku export. Di oke aja. Oke, terus di export aja. Oke, udah. Terus yang dem juga jangan lupa. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Nah, demnya itu seperti ini karena include si bangunan sebagai suatu elevasi gitu. Terus ini hasil fotonya. Jadi, sangat detail sih ngelihatnya ya. Iya mau. Memang tadi ada gitu. Oke, mungkin itu aja untuk acara ini. Jadi teman-teman nanti bikin dem sama si orto fotonya. Terus hasil dari acara ini itu bentar. Jadi nanti hasil dari teman-teman dari praktikum ini kita bikin peta foto, peta dem, sama yang terakhir ini pembahasan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dalam pembahasan kaldera dan sebagainya. Nah,
dibikin yang ini aja, foto-foto sama game aja. Terus yang ini nggak usah. Kenapa? Karena kita si drone-nya nggak punya data leadernya sih, jadi nggak bisa buat data leader. Oke, itu aja dari acara ini. Mungkin ada ditanyain teman-teman? Atau ada yang udah selesai bikin ortofoto sama Jeff? Di layout ya. Ya, Fotonya foto. Foto mosaik sama demnya di layout. di layout aja. Jangan lupa kayak kemarin foto dem sama pembahasannya jadi satu PDF aja. Mempermudah kami. Gak usah format-formatan ya, gak usah format laporan. Buat output dari Anda GKL nggak usah kayak format laporan yang kaku banget. Cuman ya udah, yang penting ada nama kalian, NIM kalian, nama acara. Ya udah langsung lampirin aja peta-petanya sama pembahasannya. Jadi nggak ada kerangka kayak laporan. Yang penting pembahasannya ada. Anda lah. Oke, itu aja teman-teman. Apa ada yang mau ditanyain? Deadline-nya Rabu guys. Minggu depan di Microsoft Teams. Nanti tak buatin kolomnya lagi.